Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat hari ini di hari yang baru, hari karunia Tuhan. Hari Sabtu 12 Desember 2020. Seperti biasa, dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami mensyukuri segala kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami sadar kami terbatas. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, mengajar kami, membimbing kami untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami menjalani hidup tersisa kami di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan Bukti Iman. Bukti Iman. Kita sekarang di Minggu Advent yang kedua. Minggu kita menantikan bukan hanya merayakan atau mengingat kembali kelahiran Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Tetapi terutama yang ditunggu, yang dinantikan adalah kedatangan Kristus yang kedua. Karena tanpa kedatangan yang kedua, maka kedatangan yang pertama tidak ada makna, tidak ada guna sama sekali. Kelahiran Kristus, penderitaannya sampai mati di kayu salib, kematian dan kebangkitan tidak akan bermakna sama sekali tanpa kedatangan yang kedua. Karena kedatangan yang kedua lah ia akan dilihat oleh seluruh mata dari umat manusia. Ia akan datang dengan segala kemuliaannya, kebesarannya, kuasanya, dan menyempurnakan keselamatan kepada orang yang percaya kepadanya dan membinasakan orang yang tidak percaya kepadanya. Itulah makna minggu-minggu Advent. Maka sekali lagi, kedatangan yang pertama tak ada makna, tak ada guna tanpa kedatangan yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di minggu-minggu Advent ini kita bisa merenungkan banyak hal terkait dengan keselamatan,
Dan judul renungan ini bukti iman, bukti iman. Di hampir semua bidang kehidupan kita membutuhkan bukti-bukti. Orang melamar pekerjaan dia perlu bukti, surat lamaran, ijazah, KTP dan sebagainya. Orang mau ambil uang di bank dia juga perlu bukti, buku rekening atas nama dia dan sebagainya. Dan banyak sekali hal-hal yang terkait dengan ini. Juga di masa-masa ini penghitungan suara pasca pilkada, pemilihan bupati, wakil bupati, orang butuh bukti, paling tidak formulir C1 misalnya, dan seterusnya. Nah, Alkitab kita juga Bapak Ibu Saudara-saudara dengan tegas menuntut banyak bukti, menuntut bukti iman dari pengikut-pengikut Kristus. Di banyak sekali perikop di Alkitab itu, hal itu sangat jelas. Dan salah satu dari perikop yang banyak sekali itu adalah perikop bacaan kita, Matius 21 ayat 28 sampai 32. Dalam perikop ini dikisahkan Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang anak yang dijumpai oleh ayahnya. Kepada anak yang pertama, sang ayah berkata, "Pergilah, bekerjalah di hari ini di kebun anggur." Dan anak ini seperti harapan si ayah, dia mengatakan ya. Tentu ayahnya senang. Tetapi yang terjadi kemudian adalah anak itu tidak pergi. Jadi perkataannya bertentangan dengan perilakunya. Di mulut dia menjawab ya, tetapi kemudian perilakunya, perbuatannya ternyata tidak, ia tidak pergi. Sebaliknya dengan anak yang kedua, ketika ayahnya menyampaikan pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama, anak ini justru mengatakan tidak, dia tidak mau. Tetapi bacaan kita mengatakan ia menyesal, anak itu menyesal lalu pergi juga. Ia menyesal bahwa ia mengatakan tidak. Itu artinya ia sekarang mengatakan ya dan akhirnya dia pergi. Ketika perumpamaan ini selesai disampaikan oleh Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi, imam-imam kepala, manakah dari antara dua anak ini yang melakukan kehendak bapaknya? Dan mereka dengan serempak mengatakan yang terakhir. Memang yang terakhirlah yang melakukan kehendak Bapa. Karena walaupun di awal dia mengatakan tidak, tapi akhirnya dia menyesal dan kemudian dia pergi melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dan kisah selanjutnya Bapak Ibu Saudara adalah Yesus mengatakan kepada para pemimpin agama, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, bahwa demikianlah mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Pemungut cukai adalah orang yang dianggap pendosa bagi orang-orang Yahudi. Apalagi perempuan sundal, perempuan pelacur. Mereka adalah orang-orang yang dianggap berdosa dan mereka sendiri menganggap mereka tidak berdosa. Mereka keturunan Abraham, mereka anak-anak Allah. Sementara pemungut cukai tidak, perempuan pelacur tidak. Tapi Yesus membalik dari kenyataan ini bahwa justru pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal inilah yang justru akan masuk dalam kerajaan sorga karena mereka menyesal. Di ayat selanjutnya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Pemungut-pemungut cukai dan orang-orang sundal ini justru percaya kepada pemberitaan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang kedatangan Kristus. Seruan untuk bertobat kepada Allah dan berbalik dari kelakuan, dari perilaku hidup yang jahat, yang berdosa. Dan dikatakan di ayat 43,
Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu, Yesus mengatakan kepada orang Farisi, orang Yahudi keturunan Abraham, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari mereka. Mereka adalah pewaris kerajaan Allah karena mereka keturunan Abraham. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka Yesus mengatakan kerajaan Allah itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang melakukan buah-buah dari kerajaan itu. Maka perilaku Bapak Ibu Saudara-saudara, perbuatan yang baik itu adalah bukti dari iman. Dan hal inilah yang akan nyata nanti ketika Kristus datang nanti. Yesus mengatakan juga dengan tegas di Matius 7 ayat 21, tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Bukan mereka yang selalu mungkin setiap hari berseru Tuhan, berdoa kepada Tuhan, atau mungkin masuk gereja, atau mungkin merayakan Natal berkali-kali, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Maka ketika ia menantikan kedatangan Kristus yang kedua, ia akan kehilangan kerajaan Allah itu. Maka sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab banyak sekali menuntut mempertegas bahwa bukti iman itu adalah perbuatan, perilaku yang taat pada kehendak Bapa, ajaran Kristus, perintah Tuhan Yesus. Itu adalah bukti iman. Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Kristus, kita adalah pengikut Kristus, maka kita pasti otomatis melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Jika tidak, maka 1 Yohanes 2 ayat 4 mengatakan kita adalah pendusta. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tunjukkan bukti iman dalam hidup kita, memperbaiki kelakuan hari demi hari, perbuatan kita makin sesuai selaras dengan ajaran Kristus untuk mengasihi sesama, mengampuni sesama, berdamai dengan sesama. Nantikanlah Kristus dalam perilaku yang benar, perbuatan yang benar sebagai bukti iman kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu. Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk belajar firman-Mu, mendengarkan firman-Mu agar kami diubah oleh firman Tuhan, diubah kata-kata kami, perilaku kami, sikap kami, perbuatan kami yang jahat, yang berdosa, yang tidak percaya kepadamu. Kiranya kami menanti dengan sungguh kedatangan Kristus yang kedua, dengan perubahan hidup yang semakin baik dari hari ke hari, semakin mengasihi sesama kami, semakin menyayangi sesama kami. Terima kasih pilkada di Toraja, Tanah Toraja Utara sudah selesai. Kiranya semua pihak menerima hasil apapun sebagai bagian dari keyakinan bahwa Tuhanlah yang berdaulat menentukan hasil. Berkati mereka yang sakit, pulihkan mereka, hiburkan mereka yang berduka cita, yang bergumul dengan masalah-masalah. Tuhan kasihani, beri kekuatan mereka menghadapi banyak pergumulan hidup. Tolong saudara kami yang tak berdaya, yang miskin, yang dilanda musibah, kecelakaan dan sebagainya, supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah memelihara mereka, dan ajar kami tetap mengasihi sesama kami. Berkati umat Tuhan, gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi garam dan terang dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Allah kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini, hari Sabtu 12 Desember 2020. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.